Halo Sobat Pajak. Jika Sobat Pajak mendapatkan surat SP2DK, bagaimana cara menanggapinya ya? Di video kali ini kita akan bahas, yaitu jika teman-teman mendapatkan surat dari kantor pajak, surat cinta ya, biasanya SP2DK. Untuk langkah awal, KPP akan mengeluarkan SP2DK. Yang pertama, teman-teman untuk jika teman-teman mendapatkan SP2DK, teman-teman harus tahu dulu ya apa itu SP2DK. SP2DK itu sendiri adalah surat permohonan permintaan data dan keterangan dari wajib pajak. Jadi itu surat resmi dari KPP ditujukan kepada wajib pajak untuk permintaan data dan keterangan. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapatkan SP2DK. Nah, untuk yang pertama yang teman-teman harus lakukan jika kantor itu mendapatkan SP2DK atau teman-teman ya sebagai wajib pajak orang pribadi mendapatkan SP2DK, yaitu yang pertama adalah identifikasi dulu isi dari surat SP2DK itu. Nah, pertama-tama Anda harus memahami dulu nih dengan cara mengidentifikasi isi dari SP2DK. Nah, biasanya di SP2DK itu sendiri kan biasanya ada data yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dari KPP. Mungkin ada selisih dari pendapatan atau selisih dari gaji jika memang perusahaan badan. Nah, itu teman-teman perlu diidentifikasi dulu. Nah, itu untuk langkah awal ketika teman-teman mendapatkan SP2DK. Terus kemudian yang kedua, yaitu teman-teman bisa menanggapi SP2DK itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memberikan tanggapan penjelasan atas SP2DK dalam jangka waktu 14 hari. Namun untuk SP2DK terkait data konkret, tanggapan SP2DK itu disampaikan paling lama 7 hari. Jadi ketika teman-teman mendapatkan surat SP2DK nih dari KPP, misalnya surat itu datang, maka ada batas waktu 14 hari untuk menanggapi. Untuk menanggapinya, terus kemudian poin yang ketiga ya, cara menanggapinya. Ya, yang pertama identifikasi, terus kedua menanggapi, yang ketiga adalah cara menanggapinya. Nah, teman-teman bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak, ketemu dengan AR atau akun representatif ya, dengan cara tatap muka langsung, atau juga bisa dilakukan melalui surat. Jadi atas SP2DK itu teman-teman bisa menjawab melalui surat tanggapan atas SP2DK itu dan dimasukkan ke KPP terdaftar. Nah, itu adalah dua cara ya ketika mau menanggapi, yaitu dengan cara langsung dengan tatap muka atau dengan melalui surat resmi yang kita buat untuk menanggapi atas SP2DK itu dan dimasukkan ke loket pelayanan pajak. Nah, untuk yang keempat yaitu penulisan surat tanggapan. Jika teman-teman memilih untuk membalas surat atas SP2DK tersebut melalui surat, pastikan Anda menulis surat tanggapan SP2DK itu dengan benar ya, sesuai dengan ketentuan. Jadi anggaplah misalnya SP2DK itu ada berapa poin yang ditanyakan, 1 sampai 5. Maka teman-teman di surat jawaban tersebut, teman-teman juga harus menjawab 5 pertanyaan atau 5 temuan data dari kantor pelayanan pajak berserta dengan bukti-bukti yang mungkin teman-teman punya. Anggaplah misalnya atas transaksi tertentu, misalnya KPP mengidentifikasinya itu termasuk objek pajak. Sedangkan teman-teman mempunyai bukti bahwa mungkin sudah dipotong. Nah, teman-teman bisa melampirkan bukti potong tersebut di surat balasan ke KPP-nya. Nah, untuk yang kelima yaitu sanksi jika tidak menanggapi. Nah, jika tidak menanggapi SP2DK, maka akan berakibat pada sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi SP2DK itu ada masa aktifnya. Ketika tidak ada surat SP2DK itu sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dari KPP ke wajib pajak, terus kemudian tidak ada respon baik dari wajib pajak untuk menanggapi atau memberikan penjelasan kepada kantor pelayanan pajak, maka itu perlu dihati-hati juga ya. Biasanya ketika tidak ada itikat baik dari wajib pajak, maka bisa berakibat fatal juga ya. Jadi bisa masuk ke ranah berikutnya, yaitu ranah pemeriksaan.
Jadi itu 5 poin ya yang perlu ditanggapi ketika mendapatkan SP2DK dari kantor pelayanan pajak. Jika teman-teman punya informasi lebih silahkan bisa isi kolom komentar di bawah. Jika video yang saya sampaikan bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.